Iya, puji Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan. Apa kabarnya saudara sekalian? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Kalau kita ada pada saat ini adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dan hari ini kita sudah memasuki di bulan yang bulan Juli, awal bulan Juli. Kita bersyukur saudara, kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk memasuki bulan ini. Amin. Semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah bulan-bulan yang ada di depan kita, hari-hari yang ada di depan kita, kita tetap merasakan bahwa Tuhan selalu baik bagi kita semua. Amin. Dan saat ini mari kita akan persiapkan hati kita, hidup kita, untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan pada saat hari ini. Kita percaya bahwa meskipun kita ibadah secara online, saya percaya bahwa ada hadirat Tuhan. Yes. Ada kuasa Tuhan. Amin. Waktu kita bersama-sama membuka hati, waktu kita bersama-sama sungguh datang di hadapan Tuhan, Tuhan hadir di dalam persekutuan kita, di dalam ibadah kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada saat ini. Datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan kesungguhan hatimu, bahwa kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Kita mau katakan kepada Tuhan saat ini bahwa kalau saya dan saudara ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan saat ini. Katakan kepada Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, aku ada sampai hari ini. Dan aku mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang sangat baik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, anugerah dan kasih-Mu sampai hari ini Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Oleh karena
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya anugerah-Mu nyata kepada kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Ya Rabba Shikiara Rabba, Ya Rabba Shikiara Rabba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah kesempatan yang indah saat ini. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Amin. Buat semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas kita. Terima kasih. Dan biarlah mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita, dilimpahkan kepada kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi diberkati oleh Engkau melalui ibadah kami Tuhan saat ini. Kami siap diberkati Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan terlebih firman Tuhan. Kami siap dan kami rindu diberkati oleh firman-Mu saat ini Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu menguatkan, menyembuhkan, memulihkan kami semua, bahkan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati juga perjamuan kudus saat ini Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk terus memuji Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami mau memuji Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian tadi mengatakan bahwa waktu kita percaya kepada Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kita, amin. Karena Tuhan itu Allah yang menjadi tempat perlindungan buat kita semua, amin. Amin. Di sekeliling kita boleh terjadi apa yang menakutkan kita, mengkhawatirkan kita, tapi kita punya Tuhan yang menjadi perlindungan buat kita, amin saudara. Dan tema bulan ini adalah aman dalam lindungan Tuhan, amin. Kita percaya ada Tuhan yang menjadi perlindungan buat kita semua. Amin. Ada kekuatan, ada benteng keselamatan yang Tuhan beri buat kita semua. Meskipun musuh kita di sekitar kita, kita mau tetap kuat, kita mau tetap tegar karena Tuhan, amin. Amin. Meskipun musuh di depanku, aku tetap percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya.
kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kau buatku kebanggaanku, batu dan keselamatan. Tanganku perlindunganku, Allahku kemenanganku. Amin. Tuhan sumber kemenangan kita. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kau kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kau Allah sumber kemenanganku. Amin. Sekali lagi katakan, meskipun musuh di depan kita, ada Tuhan bersama kita. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Amin. Jangan pernah goyah. Amin. Jangan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kau buatku kebanggaanku, dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kau Allah sumber kemenangan. Kau buatku kebanggaanku, gunung batu dan keselamatan. Kuat tanganku, perlindunganku, Allah sumber. Kau kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Allah sumber kemenangan. Kau kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Allah kuatku. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Amin, saudara. Tuhan yang menjadi kekuatan. Tuhan yang menjadi perlindungan. Tuhan yang menjadi kota benteng hidup kita. Amin. Mari kita tetap percaya. Meskipun di sekeliling kita ada musuh yang terjadi, tapi kita punya Tuhan yang menyertai kita, Yes. yang melindungi kita. Amin, saudara. Yesus yang menjadi penolong buat saya dan saudara. Takkan pernah goyah keyakinan kita. Amin. Biar Amin. kita tetap percaya kepada Yesus, Sang penolong hidup kita. Haleluya.
Mari kita bersama-sama membuka hati untuk firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi penolong buat hidup kita. Kita katakan pujian ini, Yesus Engkau penolong hidupku. Yesus Engkau penolong hidupku, tak pernah tinggalkan ku jalan sendiri. Amin. Yesus Engkau kekasih jiwaku, selalu besertaku sepanjang umurku. Katakan Yesus Engkau penolong hidupku. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan dengan imanmu bahwa Yesus Engkau penolong hidupku. Ku jalan sendiri. Yesus Engkau kekasih jiwaku, selalu besertaku sepanjang umurku. Saat lewati lembah badai cobaan, hatiku percaya takkan pernah kau tinggalkanku. Kau Tuhan penolongku. Amin. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Penolong hidupku, tak pernah tinggalkan ku jalan sendiri. Yesus Engkau kekasih jiwaku, selalu besertaku sepanjang umurku. Saat lewati lembah badai cobaan, hatiku percaya takkan pernah kau tinggalkanku. Kau Tuhan penolongku. Saat lewati lembah badai cobaan, hatiku percaya takkan pernah kau tinggalkanku. Kau Tuhan penolongku. Saat lewati lembah badai cobaan, hatiku percaya takkan pernah kau tinggalkanku. Kau Tuhan Mari kita katakan sekali lagi, saat badai, saat lewati badai cobaan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. hatiku percaya Oh, Kau penolong yang setia. pernah kau Tinggalkanku. Kau Tuhan, Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan penolongku. Kami bersyukur. Kau Tuhan
Rabasata, Indah Rabataka Rabasata. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di hari ini untuk setiap janji Tuhan, bahwa Tuhan penolong kita yang setia, Tuhan penolong kita yang dapat kita andalkan dalam segala perkara. Tuhan yang mengasihi dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, kami menyadari Tuhan, kami ada di tempat ini oleh karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu dan kebaikan dan penjagaan-Mu Tuhan. Kaulah yang telah memperkenankan kami semua untuk kami bersama-sama beribadah, baik kami yang di rumah kami masing-masing Tuhan hari ini. Marilah kasih Tuhan yang akan melawat kami, kasih Tuhan yang akan bekerja di dalam hidup kami, kasih Tuhan yang akan membangun hidup kami dari kekhawatiran, dari kecemasan, dari berita-berita yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan, baik di negara kami maupun di kota kami tercinta ini. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu di atas umat-Mu tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kami siap Tuhan di hadirat Tuhan untuk kami menerima firman Tuhan. Bahkan juga kami bersyukur kami bersama-sama sebentar boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Untuk kami merenungkan segala pengorbanan, segala kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa Bapa, di dalam firman-Mu dan melalui perjamuan kudus, kuasa Tuhan yang akan mengalir kepada kami yang lemah, Tuhan akan menguatkan. Kepada sidang jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit apapun, biarlah Tuhan kuasa-Mu hari ini mengalir Tuhan lewat firman Tuhan dan lewat perjamuan kudus. Ada kesembuhan, ada mujizat terjadi yang Tuhan nyatakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu dan kami berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Ya, puji akan nama Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat tim pemuji yang sudah memimpin kita dan untuk kita bersama-sama masuk di hadirat Tuhan. Ya, puji akan nama Tuhan. Ya, puji akan nama Tuhan. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya semua? Ya, doa dan harapan kami bersama saudara-saudara di rumah ada di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan tentu penjagaan Tuhan. Amin saudara. Meskipun hari ini kita kembali saudara ya ibadah kita bersama-sama di rumah dan saudara kita beribadah secara online, tapi saya percaya saudara dimanapun kita berada dan kita sedang beribadah, Tuhan ada di antara kita. Amin. Nah, itulah sebabnya saya mengajak kepada Bapak Ibu ketika meskipun saudara beribadah di rumah memang sedikit berbeda seperti kita berkumpul bersama-sama. Harapan saya saudara berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Amin. Sediakan waktu, fokuskan saudara supaya Tuhan melawat saudara ketika saudara beribadah di rumah kita masing-masing ya. Puji akan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, tidak ada seorang pun saudara yang mau mengalami penderitaan, kesulitan, dan masalah silih berganti di dalam kehidupannya. Ya, apalagi seperti hari ini yang tuh kita rasakan bersama-sama, saudara ya. Di mana saudara kita sedang mengalami suasana yang rasanya tidak aman karena ada COVID-19 saudara ya. Puji Tuhan saudara ya. Nah
masalah ini adalah masalah bukan saja terjadi di kita, saudara, di kota kita, di negara kita, tapi hampir di semua bangsa, di seluruh dunia ini, saudara. Setiap orang ada di dalam kecemasan, kekhawatiran, saudara ya, karena dampak dari COVID ini, saudara, sangat mempengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat kita, saudara ya. Nah, saudara, bagaimana setiap negara, setiap orang, saudara, berusaha ya menghindari diri terkena COVID. Betul, saudara? Betul, saudara ya. Bagaimana, saudara, kita berusaha, saudara ya, sedapat mungkin, saudara ya, kita melakukan protokol kesehatan, kita makan yang baik, saudara ya, kita membeli obat-obat dan sebagainya, saudara ya. Itu baik dan itu tidak salah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam situasi seperti ini, saudara, sebagai orang-orang percaya, kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan katakan kepada kita sekalian, saudara ya. Saya ingin kita mengajak kita membuka Alkitab kita sama-sama yang itu terdapat di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 46, saudara. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, firman Allah mengatakan begini, saudara ya. Mazmur pasal 6 ayat 42 dikatakan, mari kita baca, saudara. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, firman Allah berkata begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi saya akan bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Firman Allah mengajak kita semua sebagai orang-orang percaya ya, di saat situasi yang tidak pasti, di saat sedang ancaman dan penderitaan dan wabah sedang melanda umat manusia, saudara ya. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, saudara, untuk kita berlindung, untuk kita datang kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang paling aman. Amin. Tuhan adalah tempat perlindungan kita, saudara, yang dapat kita andalkan, saudara ya. Tuhan adalah, saudara, tempat perlindungan kita yang benar dan yang kita dapat percaya, saudara ya. Karena pemazmur mengatakan kepada kita, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesatan sudah terbukti. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, Dia akan selalu menolong. Dia menjadi tempat kota benteng dan perlindungan hidup kita yang paling kokoh, saudara ya. Itulah sebabnya, saudara, dalam Mazmur pasal 91. Kita akan buka kembali, saudara ya. Mazmur pasal 91. Ya. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-16, saudara. Tentu kita tidak akan membaca ayat ini. Bagaimana pemazmur, saudara, sebagai orang-orang percaya, saudara ya, mengatakan kepada kita, dalam perlindungan Allah kita akan menjadi aman. Amin. Dalam perlindungan Tuhan kita akan menjadi sejahtera, saudara ya. Nah, saudara, mengapa, saudara, dalam perlindungan Tuhan kita aman? Ya. Mengapa, saudara, di saat kesulitan datang, penderitaan datang, ancaman datang, saudara, kita harus berlindung kepada Tuhan, saudara ya. Di dalam kitab Mazmur pasal 91 dijelaskan kepada kita, saudara. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara, ada 3 alasan, saudara, mengapa
kita harus berlindung kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain, saudara. Walaupun saudara hal-hal yang lain mungkin bisa membantu dan bisa menolong kita. Tapi perlindungan yang paling aman, perlindungan yang paling kuat, perlindungan yang paling setia hanya ada di dalam Tuhan, saudara. Mari kita lihat dalam ayat yang ketiga, kelima, dan keenam, saudara ya. Ada 3 alasan mengapa kita harus berlindung kepada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap anak panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, dan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, saudara ya. Saudara, ada 3 alasan mengapa kita harus berlindung kepada Tuhan. Yang pertama, di dalam ayat yang ketiga dikatakan ada jerat penangkap burung, saudara ya. Pemazmur ingin menceritakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, iblis itu, saudara, menyiapkan jerat, saudara ya, untuk menangkap seperti seseorang yang ingin menangkap seekor burung, saudara ya. Bagaimana iblis menjerat kita dan menangkap kita, saudara? Iblis menjerat kita lewat tipu muslihatnya. Amin. Dalam 1 Petrus mengatakan, ingatlah iblis itu mengaung-ngaung seperti singa yang mengaung dan siap menerkam siapa yang akan diterkamnya, saudara ya. Siapa yang akan diterkamnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada musuh kita. Ya, iblis yang ingin menjerat kita dan menangkap kita, saudara, di dalam dosa. Amin. Mengikat kita dan membelenggu kita dan memperbudak kita di dalam kegelapan dosa, saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah dalam 3b dan ayat yang ke-6 adalah penyakit sampar yang busuk serta menular. Saudara, COVID-19 sebagai virus atau sebagai wabah. Sebelum peristiwa ini terjadi, saudara, Alkitab telah menubuatkan kepada kita sejak ribuan tahun, saudara ya, bahwa di bumi ini bakal ada tulah, bakal ada penyakit sampar. Amin. Virus adalah bagian daripada pekerjaan dari si jahat, saudara, yang sedang ingin melumpuhkan, yang sedang ingin menghancurkan, saudara, iman setiap orang-orang percaya. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita jangan tertipu oleh iblis. Meskipun ada penyakit sampar yang sedang terjadi dan virus sedang terjadi di mana-mana tempat. Mungkin saudara ada sebagian dari orang-orang percaya juga mengalami musibah ini, saudara. Tapi ingatlah janji Tuhan dan firman Tuhan yang dikatakan di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Dikatakan bahwa Yesus adalah tabib kita yang ajaib. Amin. Oleh bilur-bilurnya, saudara, kita akan disembuhkan. Amin. Amin, saudara. Sakit penyakit apapun yang kita derita, saudara, bilur Yesus yang ajaib, Yesus sebagai tabib yang berkuasa, yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita, saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Dan yang ketiga, firman Allah mengatakan kepada kita, ada kedahsyatan malam dan anak panah si jahat. Ada kedahsyatan malam, saudara. Malam berbicara batas waktu yang Tuhan berikan. Malam juga berbicara kepada kita, saudara, tentang pekerjaan setan yang semakin merajalela di muka bumi ini. Saya percaya, saudara ya, COVID-19 tidak semata-mata hanya sebagai virus. Ya, tetapi di dalamnya, saudara, ada sesuatu yang kita tidak lihat, saudara ya, yaitu pekerjaan daripada si jahat. Amin. Karena iblis itu sifatnya dia mencuri. Amin. Dia datang di dalam kegelapan malam, saudara ya.
Hari ini kita melihat di mana-mana saudara tindakan kejahatan, kriminalitas, asusila, moral saudara ya. Saudara, orang tidak lagi saudara melihat dosa sebagai dosa, tapi orang melihat dosa sebagai sebuah masalah saudara ya. Itulah sebabnya saudara, ini mengindikasikan kepada kita saudara, anak panah si setan itu yang sedang ditebarkan di malam hari, di siang hari saudara ya. Tujuannya saudara untuk melemahkan dan untuk menghancurkan iman setiap orang-orang percaya. Saya mau mengajak kepada Bapak Ibu saudara ya, kita tidak bisa menghindari musibah. Amin? Amin saudara? Karena kita terbatas saudara ya. Tapi saudara, kita akan bisa melewati musibah ketika kita berlindung kepada Tuhan. Amin? Kita datang kepada Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, dan kita berharap kepada Tuhan saudara ya. Ketika saudara berlindung kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan saudara, Mazmur 91 memberikan janji kepada kita. Ya, tentang orang-orang yang berlindung kepada Tuhan dan apa yang Tuhan akan lakukan kepada orang-orang yang berlindung di dalam Tuhan, di dalam kesesatannya, di dalam kesulitannya, saudara ya, di dalam penderitaannya, bahkan di dalam mara bahaya yang sedang dihadapinya, saudara. Yang pertama, kita mau lihat dalam ayat yang keempat dan ke-8, dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Dengan kepak sayapnya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Amin. Dengan sayapnya saudara ya, engkau akan berlindung. Amin. Tuhan berjanji kepada kita, kalau kita berlindung kepada Tuhan, kepak sayap Tuhan saudara ya, akan menudungi engkau. Menjadi otoritas yang akan memayungi hidup saudara. Meskipun saudara ada di dalam bencana alam. Meskipun saudara ada di dalam penyakit sampar saudara ya. Perlindungan Tuhan akan menjaga saudara. Akan mengatasi saudara. Dan akan menolong kepada saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, sungguh dialah Allah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Amin. Dari penyakit sampar. Ayat yang ke-8, engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik saudara ya. Yang kedua, kalau kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan membela kita, dan Tuhan akan berperang melawan musuh-musuh kita. Amin. Ini janji Tuhan, saudara, kepada kita yang percaya kepadanya. Ya, Dia akan menyertai saudara, Dia akan membela saudara, Dia akan mengalahkan musuh-musuh saudara. Saudara hanya menontonnya. Amin. Ini yang Tuhan katakan kepada kita, saudara. Ya, peganglah, saudara, janji Tuhan ini untuk kita sekalian kalau kita berlindung kepada Tuhan. Ayat 4 bagian B dikatakan, kesetiaannya ialah seperti perisai dan pagar tembok. Amin. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup saudara, di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya yang berlindung kepada Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Pemazmur mengatakan kepada kita kesetiaan Tuhan seperti pagar tembok yang kokoh kuat. Yang tidak akan digeser atau bisa digeser oleh apapun. Kenapa saudara? Karena Tuhan sendiri yang sedang berdiri di antara kita dan menyertai kita sekalian saudara ya. Dia sebagai pagar tembok kita yang menggambarkan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Bukankah firman Tuhan mengatakan kepada kita, sekalipun ayah dan ibu meninggalkanmu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin.
Bukankah Tuhan mengatakan kepada kita, sekalipun engkau tidak setia, Dia tetap setia kepada kita. Amin. Bukankah saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita punya tempat perlindungan yang paling kita bisa andalkan di dalam kehidupan kita adalah Tuhan sendiri di dalam hidup kita. Lihat ayat 11 saudara, bagian yang keempat. Ini janji Tuhan kepada kita sekalian kalau kita berlindung kepadanya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Mereka akan menantang engkau. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuhan berjanji kepada kita saudara. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan mengutus para malaikatnya untuk menjaga kita. Untuk melindungi kita, untuk mengcover kita. Supaya kita jangan terjatuh, terantuk. Seandainya kita jatuh pun kita tidak akan tergeletak. Amin. Kita akan bangkit kembali. Kenapa saudara? Karena ada malaikat Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan saudara ya. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi yang seperti ini saudara, tidak salah saudara mendengarkan berita. Karena itu sebagai informasi yang baik saudara ya. Tetapi saya mau memberitahu kepada saudara, kalau saudara ingin kuat, kalau saudara imun saudara ingin naik, amin. Kalau saudara ingin teguh, saudara, kalau saudara tetap ingin melihat pengharapan saudara, berlindunglah kepada Tuhan. Peganglah janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita buka dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 saudara ya. Yesaya mengatakan demikian kepada kita saudara ya. Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari kita baca bersama-sama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin saudara ya. Janji Tuhan kepada saudara, ketika saudara berlindung kepada Tuhan, saudara ya, Tuhan akan membawa saudara ke dalam kemenangan. Amin ya. Amin saudara. Artinya saudara akan bisa mengatasi segala kesulitan-kesulitan. Amin. Artinya saudara segala mara bahaya saudara bisa datang. Tapi akan terhalau dari hidup saudara. Tuhan berjanji. Mari kita berlindung kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan perlindungan yang paling benar, yang bisa dipercaya saudara ya. Nah saudara, yang paling penting adalah bagaimana cara berlindung yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, Mazmur pasal 40, Mazmur pasal, kembali lagi ke kitab Mazmur saudara ya. Mazmur pasal 91. Mari kita baca dalam ayat yang pertama. Ini yang pertama saudara ya. Yang harus kita lakukan ketika kita berlindung kepada Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang pertama, kalau saudara berlindung kepada Tuhan. Saudara harus bersedia duduk dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa saudara? Duduk itu artinya tidak bergerak, tidak beranjak. Bermalam itu artinya kita tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi arti kata duduk dan bermalam adalah sebuah sikap dari orang yang berlindung kepada Tuhan. Artinya begini saudara, kalau saudara berlindung kepada Tuhan, maka saudara secara pribadi harus membangun
dan bersekutu dengan Tuhan di dalam doamu setiap hari. Amin. Amin, saudara. Ya. Orang yang berdoa kepada Tuhan adalah orang yang sedang menjalin hubungan dengan Tuhan. Untuk saya dan saudara mengenal Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah mengatakan kepada kita, saudara, bahwa Tuhan itu hadir ketika kita berdoa. Makanya hamba-hamba Tuhan banyak mengatakan, Tuhan sejauh doa. Ya, jadi artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara, kalau saudara mau kuat di dalam hidup saudara, kalau saudara mau menemukan solusi di atas setiap kesulitan dan masalah di dalam hidup saudara, amin saudara, di dalam penderitaan saudara, di dalam kesulitan saudara, di dalam masalah saudara, ketika saudara berlindung kepada Tuhan, saudara mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan setiap hari di dalam hidupmu. Amin. Ada banyak saudara, anak-anak Tuhan yang bersaksi, saudara ya, kemenangannya di atas setiap tantangan hidupnya diawali dari doanya dengan Tuhan. Doanya dengan Tuhan. Kalau saudara berdoa dengan Tuhan, meskipun ada ancaman, saudara percaya Tuhan sedang menjaga saudara. Tuhan sedang mengcover hidup saudara dan Tuhan sedang melindungi hidup saudara. Amin. Ya, Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Amin. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam saja? Makanya saudara, orang Kristen yang gak pernah berdoa mudah lemah, mudah kecewa, mudah putus asa, mudah terpengaruh dengan berita-berita. Tapi orang yang berdoa, orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, dia akan mengenal Tuhan, dia akan mendengar suara Tuhan, dia akan tetap tenang saudara di dalam badai yang datang. Berdoalah, amin saudara, duduklah dan bermalamlah dalam naungan Tuhan yang maha kuasa. Dan itu saudara temukan ketika saya dan saudara berdoa. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, mari kita lihat saudara di dalam ayat yang kedua, cara berlindung yang benar. Saudara, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang berlindung kepada Tuhan, cara berlindung kepada Tuhan yang benar adalah saudara harus percaya dengan segenap hati dan mengakui tentang perlindungan Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Saudara harus percaya dengan segenap hati dan mengakui saudara ya, lewat mulut saudara, perbuatan dan tindakan saudara, bahwa dia adalah tempat perlindungan kita yang paling aman. Ya. Puji akan nama Tuhan, saudara ya. Saudara, percaya dengan segenap hati itu diwujudkan di dalam sebuah perkataan dan tindakan dan perbuatan hidup kita dari kita yang percaya Tuhan. Amin. Percaya tidak hanya sekedar saudara berkata saya percaya, tapi percaya juga harus dibuktikan di dalam sebuah deklarasi diri saudara, dalam perkataan saudara, dalam tindakan saudara dan perbuatan saudara yang sesuai dengan kepercayaan saudara. Sama seperti berdoa dan bekerja itu sinkronis. Amin. Itu paralel saudara ya. Kalau saudara berdoa, saudara harus bekerja. Amin. Amin. Baru saudara bisa menghasilkan segala sesuatu. Jadi saudara, ciri orang yang percaya
Pemazmur menulis kepada kita, dinyatakan lewat tindakan-tindakannya di dalam kehidupannya sehari-hari, saudara ya. Nah, saudara, mari kita lihat sudah ciri tindakan orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 4 bagian B dikatakan begini, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kata di bawah sayapnya itu berbicara, saudara, tidak semata-mata Tuhan datang di dalam kepak sayapnya melindungi saudara. Tapi saudara juga harus bertindak di dalam sebuah langkah saudara untuk datang dan berlindung di dalam sayapnya. Amin. Makanya kita harus percaya dengan segenap hati dan kita harus mengakui kepercayaan kita, saudara ya, bahwa dia adalah pribadi yang kita bisa andalkan. Amin, saudara. Puji akan nama Tuhan. Lihat dalam ayat 14, saudara. Dalam ayat 14, firman Tuhan berkata begini kepada kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, ciri orang yang percaya kepada Tuhan, hatinya akan melekat. Melekat itu artinya saudara, saya dan saudara selalu menempel dengan Tuhan. Amin. Menempel. Saudara tidak jauh dari Tuhan. Ya, saudara mempercayai kebenaran janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya untuk kehidupan saudara. Ya, ini kata melekat. Melekat itu artinya saudara tidak ada satu apapun yang lebih dekat dari hidup saudara selain saudara mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara melekat. Artinya saudara, di mana saudara berada, Tuhan juga ada. Amin. Amin. Ya, di mana kita berada, saudara, ya, saudara, Tuhan pun ada. Kenapa saudara? Karena kita nempel, kita melekat. Makanya dalam Injil Yohanes, Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Ini dari berkat dari orang percaya. Kita akan melekat. Ini tindakan dari orang yang percaya, saudara ya. Saudara, lihat dalam ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya, saudara. Saudara, ini ciri orang yang percaya dengan segenap hati. Ketika dia percaya, dia akan berseru kepada Tuhan. Artinya saudara, dia akan melibatkan Tuhan selalu di dalam setiap hidupnya. Amin. Berseru. Saudara percaya Tuhan? Ketika saudara merancangkan sesuatu, apakah melibatkan Tuhan? Ketika saudara dalam kesulitan, ketika saudara terpapar parah, ketika saudara sedang terjepit, apakah saudara sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dan berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan? Apakah saudara mencari pertolongan-pertolongan yang lain? Seolah-olah Tuhan tidak ada. Saudara, Tuhan selalu menyertai orang percaya. Amin saudara. Ketika saudara percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ini janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita menurut Mazmur pasal 91 saudara. Yuk kita lihat ayatnya saudara, ayat 7 dan 8 dikatakan oleh firman Tuhan. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang lebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Amin ya. Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan kita berlindung kepada Tuhan, saudara ya, kita akan berdiri kokoh. Amin. Dan kita akan melihat, saudara, semua musuh kita, semua kesulitan kita, semua masalah kita, Tuhan akan atasi. Amin ya. Walaupun 1000 orang rebah di sebelah kirimu dan 10 orang ribu di sebelah kananmu. Kata firman Tuhan, engkau akan menonton. Saya percaya ini, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, saudara. Memang COVID sedang menjangkit umat manusia. Ya. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita masing-masing. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Lihat ayat selanjutnya. Ini janji Tuhan. Ayat 12 dan 13 firman Allah mengatakan ini. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa-singa muda, ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. Ini janji Tuhan loh, saudara ya. Tuhan sedang berbicara kepada kita, saudara. Walaupun kita sedang menghadapi badai, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, saudara ya. Ya. Mungkin COVID-19 bisa dikatakan seperti singa yang buas. Amin. Raja hutan, saudara ya. Seperti ular yang beracun, yang bisa membunuh siapa saja. Saudara, Tuhan mengatakan kepada kita, kita akan menginjaknya. Amin. Artinya saudara ya, masalah bisa datang, kesulitan bisa datang. Amin. Bahkan juga mungkin penyakit bisa menimpa kehidupan kita, saudara. Tapi Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan akan memberikan solusi jalan keluar kepada kita, saudara ya. Tetaplah berlindung kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Saya juga ingin mengatakan kepada sidang jemaat Tuhan yang hari ini mungkin sedang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup saudara. Mungkin saudara bertanya, Tuhan kenapa saya bisa kena COVID-19? Saudara ya, saya percaya saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Saya percaya firman Tuhan, sekalipun kita menghadapi kesulitan, Tuhan mengatakan bahwa kesulitan kita, pencobaan kita tidak melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada saudara. Sebab yang menentukan hidup dan matinya saudara bukan virus corona. Tuhan yang berdolat, Tuhan yang berkuasa di atas kehidupan kita sekalian. Kita akan menjadi pemenang, amin. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dalam Roma, kita umat yang lebih dari pemenang. Kita akan menginjak musuh-musuh kita, saudara ya, ular naga, amin. Oh ya saudara ya, bukannya secara letera kita menginjak kepala singa dan ular. Itu sudah berbicara tentang segala mara bahaya kita akan bisa menang, amin ya. Kenapa? Karena Tuhan tempat perlindungan kita, saudara ya. Dan yang terakhir, mari kita lihat saudara di dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Mungkin dari ayat 15, ayat bagian B. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Perhatikan saudara, Tuhan akan meluputkan saudara dan Tuhan akan memuliakan saudara. Tuhan akan mengangkat saudara. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tuhan akan meluputkan saudara. Tuhan akan mengangkat dan memuliakan saudara. Dan Tuhan akan menyelamatkan hidup saudara. Dan kebahagiaan dari Tuhan akan meliputi perjalanan hidup saudara. Meskipun saudara melewati sebuah badai. Meskipun kita harus
melewati apa yang disebut namanya virus corona. Amin saudara ya. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, hati kita akan damai sejahtera. Kenapa? Karena Dia adalah perlindungan kita yang kita andalkan dalam hidup kita saudara. Berlindunglah kepada Tuhan. Amin saudara. Datanglah kepada Tuhan saudara. Dia satu-satunya penolong kita yang sudah terbukti. Tuhan memberkati saudara hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama saudara ya. Saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan satu lagu yang mengatakan satu-satunya yang kuandalkan, Tuhan kau setia ya. Dan sebentar lagi kita juga akan mempersiapkan hati untuk kita mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini ya. Tuhan kau yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara, Tuhanlah satu-satunya perlindungan kita yang paling aman. Andalkanlah Dia, karena Dia telah menyelesaikan segala sesuatu, baik atas dosa kita, baik atas segala sakit penyakit kita, baik atas segala masalah di dalam hidup kita. Ketika Dia tergantung di kayu salib, iblis sudah dikalahkan, sakit penyakit kita sudah dikalahkan, setiap pergumulan saudara sudah dikalahkan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan saudara. Di minggu pertama, meskipun kita mengambil perjamuan kudus di rumah kita masing-masing, lakukan secara kusuk saudara. Sebagaimana perjamuan kudus yang sudah terima, datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah segala masalah dan pergumulan hidup saudara kepada Tuhan. Dia adalah perlindungan kita yang paling aman di dalam kehidupan kita. Karena Dia telah mengalahkan segala-galanya untuk kita sekalian. Kita mau siapkan hati kita untuk kita ambil perjamuan kudus. Ya, kita nyanyikan lagu ini kembali. Nanti saya minta Ibu Lena boleh maju membagikan kepada sebagian kita petugas yang datang. Engkau Tuhan yang setia. Mari kita bangkit berdiri. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap kepadamu.
satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku Percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber perdamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Firman Allah mengatakan kepada kita bersama, sebelum kita mengambil perjamuan kudus, marilah kita menguji diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin memberkati kita, Tuhan ingin menyembuhkan kita, Tuhan ingin melepaskan kita dari segala sakit penyakit dan penderitaan atas kuasa dosa di dalam kehidupan kita sekalian. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk terbuka kepada Tuhan, dan mengakui kepada Tuhan jika ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan setelah itu kita akan berdoa dan kita akan makan minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Sikirabata karabasata karabasata. Sikirabata karabasata karabasata karabasata. Terima kasih Bapak untuk malam ini, untuk hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengambil perjamuan kudus untuk kami merenungkan segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, Kau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa mengampuni setiap pelanggaran dan kesalahan kami. Tuhan yang menerima segala iman dan pengakuan kami. Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami derita bersama-sama Tuhan. Hari ini Tuhan, melalui perjamuan kudus dan melalui firman-Mu yang sudah kami dengar, kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu dan berlindung kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah perlindungan yang paling aman di dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, segala kelemahan-kelemahan kami. Ampuni segala sakit penyakit kami dan sembuhkanlah Tuhan melalui perjamuan kudus hari ini. Dan kami menerima sakramen kudus ini dengan hati yang penuh bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita dalam perjamuan terakhir. Sebelum Yesus menyerahkan diri untuk disalib, Ia mengadakan perjamuan kudus. Kemudian Yesus mengambil roti sambil mengucap syukur. Roti ini dipecahkan dan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan setelah itu Tuhan mengambil cawan dan sambil berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, sebab setiap kali kamu memakan dan meminumnya, kamu menantikan dan memberitakan dan menantikan kedatangan Tuhan kalian yang kedua." Mari kita makan roti yang adalah tubuh Tuhan, anggur yang adalah darah Yesus, sambil kita berkata, "Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus."
Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Biarlah persekutuan kami dengan kasih Tuhan. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami melepaskan Tuhan, kuasa pengampunan dari Tuhan di atas setiap umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kepada sidang jemaat-Mu yang menderita sakit, apapun sakit penyakitnya, bahkan yang terkena virus COVID-19 Tuhan. Hari ini kami mematahkannya di dalam nama Yesus. Biar kuasa darah Yesus, bilur Yesus mengalir, menyembuhkan dan melepaskannya Tuhan. Dan membangkitkan Tuhan imun tubuh yang baru oleh darah Yesus yang kudus, yang menguatkan, yang memulihkan, dan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu bersyukur Engkaulah tempat perlindungan kami. Tidak sekali-kali pun Engkau meninggalkan kami. Karena kami tahu Tuhan, suka duka yang kami jalani, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menjadi berkat. Biarlah setiap benih firman-Mu yang sudah kami dengar, maupun perjamuan kudus yang kami boleh ingat untuk pengorbanan-Mu, boleh selalu ada di dalam hidup kami, karena kami tahu Engkaulah andalan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, saya akan memberikan sedikit pengumuman, karena ini adalah minggu pertama di mana kita akan memberikan persembahan misi dan mengembalikan sepersepuluhan kita kepada Bapak Ibu yang ada di wilayah Bakti dan Tanah Pasir. Mungkin boleh dikumpulkan kepada Ibu Ike. Kalau untuk daerah Dadap nanti boleh dititipkan kepada Pak Gandhi ataupun bisa ditransfer ke rekening yang telah disediakan atau rekening atas nama Bun Bisu, rekening saya. Tolong diinfokan dan dijapri, itu perhatiannya, ataupun ke Ibu Ike transfer juga boleh, dan tolong diberitahu dan diinformasi supaya kita bisa dicatat di pembukuan kita. Terima kasih, itulah info sepekan. Kita terus berdoa buat teman dan rekan kita. Setiap hari jangan lupa sisipkan doa, karena kita tahu dengan doa semuanya bisa dikalahkan. Karena kita percaya Tuhan andalan di dalam hidup kita sekalian. Jika nama Tuhan, mari kita bersyukur, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Amin.
bersama-sama, baik kami yang kumpul di gereja maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Immanuel, Engkau Allah selalu bersama-sama dengan kami. Kami kuat karena Engkaulah andalan tempat kami berlindung. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah kami, lindungilah kami Tuhan. Di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, walaupun kami di rumah, kami percaya Engkau akan menyertai dan menjaga kami semua. Yang bekerja, Allah memberkati. Yang sekolah maupun Tuhan yang lanjut usia sekalipun, maupun yang berusaha, Allah berkati Tuhan, kami percaya berkat dan penyertaan Allah selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita akan mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita di hadapannya. Amin. Tuhanlah yang akan melindungi saudara Amin. dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya Amin. dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Segala kasih dan kemurahan dan kebaikan dari Allah, dari Bapa Surgawi telah dilimpahkan kepada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang menjadikan saudara menjadi anak-anaknya, untuk saudara dan saya hidup di dalam perjanjiannya. Amin. Dan menikmati setiap kebaikan demi Amin. kebaikan Tuhan oleh karena penyertaan dari Roh Kudus yang memimpin hidup saudara, yang memberkati hidup saudara, dan yang menjadikan apa yang kau perbuat dibuat berhasil. Yes. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita yang percaya, kita akan bersama-sama. Amin. Ya, selamat pagi saudara, dan Tuhan selamat memberkati. beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Tuhan berkati. memberkati. Amin.